meskipun berinteraksi ya, berdiskusi bisa bla bla, tapi berkomunikasi antara manusia. Jadi kalau kalian datang misalnya 6.45, oh ternyata bisnya hari itu datang 7:10. Kalian sudah menghabiskan waktu 25 menit untuk menunggu. Ya, begitu juga sebaliknya. Ternyata bisnya itu datang 6.40, sementara kalian datang 6.45, ya sudah ketinggalan bis gitu kan. Jadi sulit bagi kalian untuk memprediksi atau untuk memforecast, ya, melakukan peramalan kira-kira kapan nih bisnya datang. Tapi kalau bisnya itu polanya stasioner, ya, konstan gitu, mudah bagi kita untuk melakukan peramalan, ya. Nah, itu. Nah, prinsip dasar pada smoothing, ya, itu adalah di sini prinsip dasarnya, metode paling sederhananya itu adalah melakukan rata-rata, ya. Pada periode ke T merupakan rata-rata dari M buah data dari data periode ke T hingga ke T minus M plus 1, ya. Di sini rumusnya kalau kalian lihat teman-teman, di sini ST itu sama dengan 1/M. Saya nggak tahu posisi. Nah, ini ST, ya, ST sama dengan 1/M dari sigma, I-nya itu dari T minus M plus 1 sampai ke T. Ya, ini adalah XI, itu adalah data pengamatan kita, gitu ya. Kemudian data smoothing pada periode ke T berperan sebagai data atau nilai forecasting pada periode ke T plus 1, ya, dengan formula FT sama dengan ST minus 1. Artinya data forecasting hari ini itu diduga oleh data smoothing satu periode sebelumnya, ya. Oke, kita lihat teman-teman, ini contohnya, ya. Ini contoh ilustrasi moving average, single moving average dengan M sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini, ini datanya ada periode T1 sampai dengan 10. Ya, kita punya data, ini contoh saja. Pada kenyataannya nanti data time series itu kita punya banyak periode, gitu ya. Nah, di sini datanya pada periode pertama itu 5, 2 itu 7, dan seterusnya sampai periode ke-10 data kita 7. Nah, di sini dia menggunakan smoothing sama dengan M sama dengan 3, gitu ya. M sama dengan 3. Kita bisa lihat di sini teman-teman, yang dipakai itu adalah ST sama dengan 1/M sigma, gitu ya. XI, aduh sorry, XI, ya. I-nya itu tadi adalah T minus M plus 1, gitu ya, sampai dengan T, sampai dengan periode ke T, ya. Mana ini? Ini periode ke T, ya. Nah, jadi teman-teman di sini kalau S3, ya, S3, saya agak susah ini, S3 itu kalau kita uraikan S3 itu berarti dari mana saja? 3 kurang M-nya 3, ya. 3 kurang 3 plus 1 berarti dia dari X pertama tambah X2 tambah X3 dibagi dengan 3 karena M-nya 3, ya. Mana datanya? Itu adalah 5 tambah 7 tambah 6, nih ya. 5 tambah 7 tambah 6 dijumlahkan dibagi 3. Ya, kalau 5 tambah 7 itu adalah 12, ya. Tambah 6 berarti 18. 18 dibagi 3 itu 6. Oke, kita dapat ST atau S3 itu sama dengan 6, ya. Kemudian kita hitung lagi S4. S4 berarti T-nya 4. 4 kurang 3 itu adalah 1, 1 tambah 1, 2. Berarti di sini dia mulai dari X2 ditambah X3 ditambah X4 dibagi 3. Ya. Berapa nilainya? Berarti mulai dari 7 tambah 6 tambah 4 dibagi 3. 6 tambah 4, 10, 10 tambah 7, 17, 17 dibagi 3 itu 5,6. Ya, sorry. Ini dia, ya. Dan seterusnya. Kalian lakukan hal yang sama. Ya, jadi dia geser, hanya moving average. Jadi dia bergeser, ya.
Ini juga bergeser, seterusnya, ya, geser lagi seterusnya, ini yang kita rata-ratakan dan seterusnya. Nah, ini hasil pada smoothing. Ada pada kolom ST ini. Ini adalah hasil smoothingnya, gitu ya. Nah, bagaimana forecastingnya? Tadi forecastingnya adalah FT itu adalah sama dengan ST minus 1. Jadi, kalau saya ingin meramal di periode keempat, ini adalah F4, rumusnya adalah ST minus 1. Berarti dia sama dengan dari S4 kurang 1. Berarti ada di S3. S3 itu adalah sama dengan 6. Nah, ini turun 1 leg. 6. Berikutnya, FT pada periode kelima diduga oleh S4, FT pada periode ke-6 diduga oleh S5, dan seterusnya. Sehingga pada kolom terakhir ini adalah hasil forecasting kita, ya, dengan pendekatan M sama dengan 3. Nah, ini yang kita sebut dengan metode single moving average, ya. Oke. Nah, tentunya ya akan ada pengaruh dalam kita menentukan berapa sih nilai M-nya gitu ya. Apakah semakin besar nilai M, maka ramalan kita semakin baik, atau sebaliknya, semakin kecil nilai M, ramalan kita semakin baik gitu ya. Nah, itu gimana cara melihatnya? Nah, di sini moving average dengan M yang lebih besar itu akan cenderung menghasilkan pola data yang lebih halus. Ya, logikanya seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat warna hijau di sini, ya, hijau itu dia menggunakan M sama dengan 3, seperti yang kita lakukan tadi, ya. M sama dengan 3, berarti data yang 3 periode pertama, ya, 3 periode pertama yang ini, 1, 2, 3, maka dia akan cari rata-ratanya dapat di titik yang hijau pertama ini. Kemudian untuk M sama dengan yang kedua, gitu ya, 3 di titik yang dari sini, yang kedua, ketiga, dan keempat dirata-ratakan, maka dapat titik yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat, ketika M sama dengan 3, polanya adalah yang berwarna hijau. Ya, pola yang berwarna hijau. Ya, sementara kalau M sama dengan 6, artinya jumlah datanya yang dirata-ratakan lebih banyak gitu ya, periode 1 sampai dengan periode ke-6, maka data pengamatan pertamanya adalah di sini. Dan kita bisa lihat teman-teman, polanya lebih mulus. Ya, pola yang dihasilkan di sini lebih mulus. Sementara tadi ketika kita menggunakan M sama dengan 3, dia lebih berfluktuatif dan lebih mirip dengan pola data aktualnya. Ya, sehingga jadi pertanyaan buat kita, mana metode pemulusan yang paling baik gitu ya. Nah, nanti ada beberapa kriteria yang akan kita gunakan dalam memilih mana alat yang paling baik gitu ya. Nah, sebelum sampai ke latihan single moving average, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Sampai di sini apakah bisa dipahami atau saya terlalu cepat menyampaikannya? Nah, ini makanya yang disebut dengan tepat waktu. Informasi itu harus Boleh ada yang berkomentar? lewat udah nggak bermasalah. Saya minta ada yang on kamera, nggak ada yang mau nih, kayaknya pada malu-malu semua ya. Ada yang mau berkomentar terkait materi yang saya berikan sampai di sini, single moving average? Oke, Asbiah. Asbiah mau berkomentar? Oke. Oke, baik. Teman-teman yang lain, ada yang mau berkomentar? Baik, kalau tidak ada, saya akan berikan latihan kalian gitu ya untuk mengerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan manual saja. Boleh kalau mau pakai Excel juga boleh, karena nanti kalau kalian mulai dari sekarang bisa pakai Excel, nanti kita mulai di akhir kita ada materi akurasi, kalian bisa lihat metode mana yang paling akurat gitu untuk dipakai. Saya stop share dulu untuk slide yang tadi. Saya akan buka data latihan. Silakan teman-teman bisa mengerjakan ya. Ini datanya ya. Saya tidak mungkin saya tidak perlu share file Excel-nya. Teman-teman bisa ngentry manual
atau bisa menghitung secara manual juga untuk coret-coret ya. Mungkin di sini kita beri ST, kemudian nanti ini kita beri FT. Ini metode kita ganti rename-nya menjadi single moving average. Silakan saya kasih waktu mungkin 5 menit, nanti saya minta ada satu orang, saya minta secara random satu orang untuk menunjukkan hasilnya, gitu ya, hasil perhitungannya. Silakan. Karena dia mengejar informasi bahwa jam 1 harus ada di mana ada meeting yang sangat penting. Nah, orang ini juga sebenarnya dia ada meeting yang sangat penting, tapi dia terlambat. Nah, ini sangat artinya informasi itu sangat penting sekali. Ya. Sampai tiket pesawat yang mahal pun harus tanggung. Karena di sini tidak tepat waktu. Sama kuliah juga kalau nggak tepat waktu dia di DO, ya kan? DO-nya bukan dari universitas, bukan dari fakultas, bukan dari prodi, tapi dari pemerintah di Jakarta. Wah, itu besok sudah tahun. Besok sudah detail langsung sistem yang jalan. Karena apa? Tidak tepat. Harusnya 48 bulan. 48 bulan itu sama dengan berapa tahun? 4 tahun. Nah, lebih cepat, lebih baik. Jadi ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Kamu kalau ngurus lebih cepat, lebih bagus. Ya, lebih cepat. Tapi harus serius belajarnya. Ya. Nah, untuk mencerna mata kuliah ini sama buat yang lain. Cara berpikirnya misalnya. Kuliah kerja yang lain juga sama. Kecuali matematika yang pakai rumus. Ada yang sudah selesai? Silakan. Boleh raise hand sebelum saya tunjuk. Sudah lebih banyak yang bergabung ya. Sekitar ada 30 orang. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Nanti bisa dibaca. Kalau dibilang siklus informasi. Adakah yang mau mencoba menunjukkan hasil perhitungannya? Siklus perputaran boleh. Oke, ada Faris. Silakan Faris. Boleh Faris mengerjakannya pakai Excel atau tidak? Share screen-nya belum bisa. Boleh share screen. Bentar, saya edit dulu. Oke, silakan Faris. Baik. Ya. Ini Faris menggunakan M sama dengan berapa nih? Ini biasa ya, ada input, kemudian proses, output. Ya. Nah, 3 ini yang paling penting. Kamu lihat di sini 3 yang paling penting. Halo Faris, bisa di ini? Oh iya, ya. M sama dengan 2. M sama dengan 2 ya. Memang tadi saya belum menentukan menggunakan M sama dengan berapa. Nah, ini Faris mencoba M sama dengan 2 ya. Berarti di sini Faris menggunakan 12 tambah 18 bagi 2 gitu ya Faris ya. Sama dengan 15 dan seterusnya ya, sehingga peramalannya seperti ini. Nah, teman-teman yang lain bisa mencoba gitu ya, dengan M sama dengan 2, M sama dengan 3, M sama dengan 4, M sama dengan 5 dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa buat plotnya, data aktual dengan data forecastingnya gitu ya. Oke, di keep dulu ya Faris ya. Nanti kita lanjutkan dengan yang double moving average ya, dengan data yang sama hasilnya seperti apa. Oke, baik, terima kasih Faris. Saya lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Kalau data udah diproses jadi informasi. Kita share screen dulu. Nah, ini latihan single moving average tadi udah. Baik, sekarang kita lanjut ya dengan materi berikutnya yaitu double moving average ya. Kalau tadi single moving average, sekarang double moving average. Ya.
Prinsip dasarnya metode double moving average ini itu sama atau mirip dengan single moving average, ya. Hanya saja di sini kita melakukan penghalusan dengan rata-rata itu dilakukan 2 kali. Dan biasanya double moving average ini cocok untuk data yang berpola trend. Ya, kalau tadi single moving average itu cocok untuk data yang berpola konstan, sementara double moving average itu cocok untuk data yang berpola trend. Nah, kalau tadi ya yang single moving average kita hanya memuluskan itu satu tahap ya. Tapi pada double moving average kita melakukan pemulusan itu 2 tahap ya. S1, T ini kita sebut dengan tahap pertama, sementara S2, T ini adalah tahap yang kedua. Tahap yang pertama itu formulanya teman-teman bisa lihat di sini sama seperti pada single moving average ya. Seper M sigma dari T dari I T minus M plus 1 sampai dengan T XI gitu ya. Jadi sama saja seperti yang tadi kita meratakan, misalnya kalau kita pakai M-nya sama dengan 3, berarti kita merata-ratakan dari X1, X2, X3 dibagi 3 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan tahapan ini, kita melakukan tahapan yang kedua. Kita menghaluskan kembali data yang kita peroleh pada tahapan pertama atau hasil smoothing pada tahapan pertama, yaitu dengan formula 1 per M sigma I sama dengan T kurang M plus 1 sampai T S1, I gitu ya. Jadi kita rata-ratakan lagi gitu. Nah, pertanyaannya di sini, apakah M-nya boleh sama atau tidak? Misalnya di sini kita menggunakan M-nya sama dengan 2, M-nya sama, di sini juga harus M sama dengan 2. Di sini M sama dengan 3, apakah di sini juga harus M sama dengan 3 gitu ya. Beberapa literatur itu ada yang mengatakan harus sama gitu ya. Tapi ada beberapa literatur yang mengatakan kita boleh melakukan hal yang berbeda asal kita cantumkan M yang kita gunakan di sini M-nya berapa gitu ya. Oke. Nah, forecasting selanjutnya, kalau tadi kita melakukan pemulusannya gitu ya, pemulusannya kita menggunakan metode ini, bagaimana dengan proses forecastingnya? Nah, forecasting yang kita pakai formulanya adalah ini. F2T F2, T, T plus H ya. H di sini adalah berapa periode ke depan yang ingin kita ramal ya. Jadi kalau hanya satu periode ke depan berarti H-nya ini di sini 1. Kalau 2 periode ke depan berarti H-nya 2 gitu ya. Nah, formulanya sama dengan AT ditambah BT kali H. Tuh. Nah, AT itu sendiri itu sama dengan apa? AT itu adalah 2 kali ya smoothing pada pada tahap pertama dikurangi dengan periode pada tahap kedua pada waktu ke T. Ya, jadi T-nya di sini sama. Nah, kemudian BT itu adalah formulanya 2 dibagi M minus 1 gitu ya, dikali S1, T dikurang S2, T. Nah, di sini teman-teman, ya kalau kita lihat, kenapa beberapa buku mengatakan M-nya harus sama? Karena di sini kita menggunakan M-nya mestinya yang sama gitu ya. Kalau kita pakai tadi M-nya berbeda, kita akan bingung ketika M di sini kita pakai M yang mana gitu ya. Saya cenderung kalau kita menggunakan formula pendekatan ini, M yang kita pakai itu adalah M yang sama ya. Nah, dikali dengan S1, T dikurang S2, T ya. Jadi artinya smoothing pada periode pertama atau tahap pertama dikurangi smoothing pada tahap kedua ya. Jadi ini formula untuk kita melakukan forecasting. Nah, kita lihat ini datanya ya, di contoh datanya ini kita coba dengan M sama dengan 3 ya, di sini M-nya sama dengan 3. Nah, teman-teman bisa lihat datanya di sini 12,0 gitu ya. Kemudian saya cari dulu ini. Nah, 12,0, 11,8, 12,85 dan seterusnya. Ini data kita ada 9.
ya. Kemudian kita hitung tahap pertama, tadi sama caranya. 3 data ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 3 karena kita menggunakan M sama dengan 3, gitu ya. Silakan teman-teman, kalau pakai M sama dengan 4 berarti 4 data pertama dibagi dengan 4 gitu ya, sehingga kita akan dapat 12,38. Kemudian 12,87 hitungannya itu adalah dari ya 11,8 ditambah 12,85 ditambah 13,95 dibagi 3, maka kita akan dapat 12,87. Ini dia nilainya, dan seterusnya ya. Nah, ini kita sebut dengan moving average, baru tahap yang pertama. Dengan tahap yang kedua, ya, tahap keduanya, karena di sini kita melakukan double moving average, berarti 12,38 tambah 12,87 tambah 13,37 ini dijumlahkan dibagi 3, maka kita akan dapat 12,87. Kemudian berikutnya 12,87 tambah 13,37 tambah 13,73 dijumlahkan, maka kita akan dapat 13,32 dan seterusnya. Ini teman-teman perhatikan, karena ini data contoh, kita tidak berikan data yang terlalu banyak. Yang penting kalian paham konsepnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian menghitung AT. AT tadi 2 kali S1T dikurangi S2T, ya. Nah, sehingga nanti pada periode yang di sini, ya, penghitungan pada AT yang kelima, gitu ya, kita menghitung 2 kali 13,37 dikurangi 12,87, maka kita akan dapat 13,87. Itu juga untuk yang BT tadi, formulanya adalah 2 dibagi M-1 dikali S1T kurang S2T, maka di sini 2 per 3 kurang 1 itu berarti 2 per 2 berarti 1 gitu ya. Nanti kita akan hitung, berarti BT ini kita hanya menghitung dari S1T dikurangi S2T, maka kita akan dapat 0,5 ya, 0,5 ya, benar ya, 0,5 dan seterusnya ya. Jika kita lakukan perhitungan, kayaknya ada yang salah ya, coba sebentar. Formula kita adalah 2 dibagi M kurang 1, 3 kurang 1, 2 ya. S1T di sini, S1T itu adalah 13,37 dikurangi 12,87, benar ya? Oh iya benar, 0,5 ya, dan seterusnya. Nah, ini perhitungannya sudah benar ya. Jadi kemudian kita dapat meramal itu dengan formula yang di atas ini ya. F2TTH itu adalah AT ditambah BTH. Nah, ini karena kita meramal 1 periode ke depan, itu berarti AT tambah BT kali 1, hanya 1 periode ke depan. Berarti teman-teman bisa lihat 14,14 gitu ya, ditambah 0,41. Nah, AT tambah BT 14,55. Sebentar, ini 1 periode F2TT plus H gitu ya, jadi tidak pada periode itu. Berarti kalau saya menghitung itu adalah F2 berdasarkan data T plus H 1 periode ke depan ya, maka dia akan turun 1 leg ya, 1 leg. 14,37 itu kita peroleh dari 13,87 ditambah 0,5 itu adalah 14,37. Jadi turun 1 leg ya, diturunkan 1 leg. Nah, ini begitu juga dengan yang ini ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut dengan model double moving average. Jadi tahapan pemulusannya kita lakukan 2 kali ya. Kalian bisa coba dengan data yang tadi ya, karena waktu kita terbatas ya. Nanti kalau ada waktu kita latihan ya, kalian bisa coba dengan data yang tadi, tapi lakukan dengan double moving average ya. Dengan data yang sama kita akan cobakan untuk semua metode. Nanti kita akan lihat metode data ini cocoknya untuk yang mana gitu ya. Oke.
Eh, Oke, Faris raise hand. Anjing siapa Raise ini? hand. Silakan Faris. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi nilai yang di bawahnya itu, yang 3 terakhir itu dapat dari Nah, oke. Itu dapat dari mana? Ini memang kebanyakan kayaknya Faris ya. Jadi ini satu periode ke depan, ya. Ini satu periode ke depan, ini juga satu periode ke depan, ini di sini, ini jumlah ini di sini, ini jumlah di sini. Ini kayaknya ini, bentar, saya coba hitungkan ya. Kalau tadi rumusnya itu adalah F2TTH, KT plus TTH, ya, kita tulis formulanya F2 nah, itu sama dengan AT plus B. Nah, di sini, ini kan satu periode ke depan. Kita hanya punya data sampai periode ke-9. Ya, kita punya data sampai periode ke-9. Yang ke-10 kita nggak punya. Ya, berarti kalau saya meramal pada periode ke-10, itu periode 10 kita hasil periode 10 itu kita dapat dari periode yang ke-9. Periode 11 kalau kita meramal periode 11 ya, kita coba telusuri, mudah-mudahan ini slide-nya saya tidak cek sampai ke sana ya, karena saya pikir di awal sudah benar. Nah, ini bisa jadi dia konsepnya adalah segini. Kita hanya punya original datanya sampai periode 9. Sementara kita harus meramal periode 11 gitu ya. Nah, periode 10 tadi satu periode ke depan kita kalikan dengan 1 BT-nya. Nah, karena di sini kita hanya punya periode 9, berarti di sini kita kalikan 2. Kita coba cek hasilnya benar nggak nih? Ya, AT-nya itu adalah 16,57 ditambah 0,8 dikali 2 ya. Kita coba hitung sama-sama. 16,57 tambah 0,8 kali 2. Nah, hasilnya adalah 18,17 ya. Jadi memang konsep ramalan itu seperti itu. Kalau kita hanya punya data sampai periode T gitu ya, T plus 1 kita masih bisa ramal dari hasil sebelumnya. Tapi untuk periode ke-11 dan 12 kita hanya bisa meramal pakai data originalnya saja. Berarti kalau periode 11 kita periode 10 kita nggak punya data aktualnya, kita meramal dari periode 9. Berarti ada 2 step ke depan yang harus kita ramal. Sehingga haknya di sini adalah 2. Ya, begitu juga untuk periode ke-12. Kalau kita meramal untuk periode 12, berarti di sini AT tambah BT itu pengalinya adalah 3, ya, 3 periode ke depan. Sehingga AT-nya di sini tadi dapatnya 6. Masih mending itu tadi hapus. Apa sih ini anjir pesan gaji kan? Kita gitu Pak ya. Dibuatin gitu Pak ya, ini enggak dibuat. Baca dulu anjing keren parah, baca dulu. Coba mana? Bisa salus nih. Belum dikirim ke dosennya, baru ke daring. Oh. Ya. Dia baca dulu bagus gak, kalau enggak diedit. Aduh, berkenan kah? Apakah ibu berkenan? Lo mau gak kasih gue gitu? Sinonim banyak tuh ini. Nih, kata si bapak juga. Kata si bapak juga harus punya kata-kata yang lebih tepat sinonimnya. Apakah SPOK, subjek, predikat, orientasi? Apakah ibu berkenan? Hah? Udah mesti juga bapak. Iya kan? Texting kan itu maksudnya.
si bosnya. Ah, diincar. Siapa namanya Amal? Ayo siapa? Waktu jadi anak bawang. Padahal tinggal aja hasil kobe ya. Hasil kobe banyak. Balik. Nah, banyak cara. Udah di. Untung sih tadi ada yang telat, bay, anjir lu nggak mau nemenin bangsat. Gue itu udah pelan banget anjing, udah gini nih, gue udah kamar mandi dulu, udah kayak gini. Lu gini ngibet lu. Kemana-mana lu kencingnya. Iya, gue liat di lantai ini siapa begini. Gue udah jalan nyantai banyak kayak begini. Ini doang nih jalan tuh, coba. Ya. Ikat sendiri. Tadi kan kelompoknya mau diajak ke Panik. Kenapa dah? Lu gak punya temen ya? Ada aja anjir. Lu gak punya temen kan makanya panik. Kelasnya ya kebanyakan. Kebanyakan kelas. Kan ada 17. Ini keluar 10 nih kayaknya nih. A3 apa? Wah. Ambil minum. Nggak tahu. Terus kelompok gak? Itu di ini di apa? Reina Hart ini ya, harusnya kalau itu diambil apa? dia cuma ngomong itu sini sebaris gitu gitu. Kan sampingan kan. Udah nih berlima pas gitu. Nah gua mah iya baik. Berdua sama Pak Turki jadi. 10 dia. 10 beda 10 bukan maaf. Tadi mau diajak kan kata si Bang Angga biar berbaur gitu. Dia udah panik nih. Ya, makanya dia katanya mau pindah apa? Pindah circle. Kalau dia tahu lu gimana sih? Kamu pokoknya pernah kan dibully. Nggak tahu kejadian benernya mah di aja Wir. Ah, warmir ikutan aja lu. Genjot aja mau apa nih? Salah si Raffi ya? Tidak, salah Raffi yang kita Mama kasihan sama si Ijo. si Jo enggak, gue yakin lo sebenarnya yang takut. Gue nanya siapa bang? Embed gimana? Seru nggak? Lumayan, udah gitu doang. Bahkan gue nanya aja kagaknya mas ya. Kepo, berarti kepo. Tapi ada ceweknya? Ada. Ada, jadi kalau belok iya. Nah hujan baik anjir. Maghrib baik. Goblok. Kan tuh tak keluar ya dulu. Hah? Tak keluar macet. Wah, kan tadinya si Sabrina mau diajak ke ini ke kelas A tuh. Kelas Aji. Nggak mau jadi ya udah milih sendiri jadinya. Terus kayak sendirian ya tuh. Hujan
Udah banjir aja itu. Kalau jadi anak emak tuh diomelin tuh Gua nggak di iya, untungnya lu bukan anak emak gua makanya. oh, statik tadi apa, Pak? Stop. Anjing bawa nasi kok. Stoik ini lagi. Stoik Islam. Dinamis aja. Oh, gimnastik apa ya? Sudah aja. Simulasi gimnastik. Tah, no. Penjaga. Sepuh. Siapa? Oh, nyakur. Anjing duit sama Ayano, Bos. Anjir lo, overpower parah. Lu gua pada langkah kita udah bener DDP ngajak dia berdua, buset dah. Ini udah combo maut tadi. Lah parah. Harus dipuji lah parah. Lu tuh tadi disatir. Nah, lu mah nyatir aja. Nyatir kok tadi tuh bahasnya. Apaan? Dihapus. Yang pada apa? Yang pada tidur nilai C gitu aja gak tau gue beneran ngantuk. Anjir. Gue tadi ngantuk ya? Anjing, sangat halus. Kalau gua baca berita hari Rabu diskusi bersama tapi nggak terganggu ini universitas. Ya tuh anjing enakeun teksin jadi Pak. Gua ngatur suara anjir kayak Philip. Kayak si Bang Lito. Anjing tadi berpikir tidak terdaftar. Itu baru 5% itu kata gue baru ada 5%. Apa tadi mau pesan besar? Coba harap. Anjing udah urut ya. Sakit ya gue baik, kena batu. Tadi gue kan pakai itu. Jailah minjem dapat pahala. Gimana definisi bisa mana kalau maghrib no awan.
lu anjir yang sekarang. Kamu udah langsung ya. Becek bay. Ya lah. Bukan masalah aku becek. Sama mungkin juga enggak. Ini sendal gua mana? Tuh itu kan sendal orang. Sendal yang bagus sih itu kan. Padahal tadi ada satu orang ngikutin kita.
kemarin gua nunggu sampai setengah jam di pep weh, dibalasnya setengah jam berikutnya ini. Udah balik bangsat. Gawe aing mood yang bawa motor rumahnya satu rumah deh. Hah? Rumah dia di Yasmin. Satu bapak. Anjing. Lah, rumah dia di Yasmin. Kan kalau mati layarnya juga perikatnya mati, Pak. Iya. Overheat anjing biasanya. Aku temenan sama siapa gitu, Bay, minta record. Ini kalau nggak ada si Parija, cari Bay, si Parija. Bisa aja. Terus? Vanessa. Hah? Vanessa. Vanessa. Priscilla. Vanessa. Siapa ini? Nggak tahu mas. Dating. Ada tingkat. Kagak. Ya maksudnya lu moto aja sih. Aja Bayu. Record. Bayu mana Bayu? Saya Pak. Aja Bayu. Recording in progress. Mana yang paling bagus? Mana yang paling bagus? Kita lakukan dengan, kita hitung dengan beberapa alat akurasi. Ada MAD, ada MSD, ada MAPE. Ya, MAD, saya rasa teman-teman semua sudah tahu metodenya, mean absolute deviation. Kita menghitung dengan 1/n, ya, T-nya dari 1 sampai N, dari nilai mutlak XT dikurangi X pakai topi T. Ini artinya forecasting ya. Jadi kalau data di time seriesnya ini berarti MAD ya, kalau kita mau hitung dia adalah 1/n sigma T dari 1 sampai N gitu ya. Nilai mutlaknya apa? Kalau tadi kita simbolkan dengan XT, di sini forecastingnya kita lambangkan dengan FT gitu ya. Ini MAD. Kemudian MSD ya, ini harusnya mungkin disesuaikan dengan tadi supaya konsisten. Ini sigma T dari 1 sampai N gitu ya. Ini XT kurang FT gitu ya. Ini dikuadratkan karena ini adalah mean square deviation ya. Jadi dia dikuadratkan. Sementara yang di sini dimutlakkan ya. Kemudian yang MAPE ya, MAPE ini formulanya kalau kita sesuaikan dengan yang sebelum-sebelumnya tadi, ini 1/n sigma T sama dengan 1 N, ini XT dikurangi FT dibagi dengan XT dikali 100% ya. Ini nilai mutlak ya teman-teman ya. Kalau MAPE ya namanya juga mean absolute percentage error. Nah, ini adalah alat-alat akurasi. Nah, mana metode yang akan kita pilih? Tentunya metode dengan nilai MAD, MSD maupun MAPE-nya yang paling kecil. Perhatikan, kenapa yang paling kecil? Karena sebenarnya yang kita hitung di sini itu adalah errornya. Selisih antara aktual dengan ramalannya. Begitu juga dengan yang di sini. Ya. Nah, begitu juga dengan di sini. Harapan kalau errornya kecil, berat. Berarti baik. Artinya dia bisa meramal dengan cukup baik, gitu ya. Itu. Jadi yang kita lihat adalah nilai akurasi dengan menggunakan ini. Ya, konsepnya adalah melihat errornya sebenarnya. Ya. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan, teman-teman. Kita masih punya waktu 1 jam lagi. Oke, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu 3 menit. Kita akan mulai lagi jam 17.00.
Langsung sampai rumah, overthinking aja. Anjing banget tadi. Ini tempatnya taruh sini, Bos. Masker doang, masker jangan di motor doang ya. Sama. Gimana tuh rasanya? Enak kan? Kayak ini nih. Agak ada, Bay. Malu ya. Baik, sudah jam 5, kita mulai lagi ya. Saya share screen, teman-teman, dengan data yang sama ya. Saya minta teman-teman melakukan single moving average ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mencoba menghitung menggunakan Excel single moving average ya. Kemudian ini menggunakan M sama dengan 3, kita tentukan saja supaya sama. Kemudian double moving average ya. Kita coba dengan M-nya juga sama dengan 3 ya. Kemudian eksponensial ya, single exponential smoothing. Ini teman-teman bisa coba itu sama dengan 0,4 ya. Kemudian teman-teman coba juga double exponential smoothing ya, supaya kalian tidak hanya satu arah saja ya. Di sini alfanya gunakan 0,4 ya, 0,4, sementara gamma itu pakai 0,3 ya. Oke, baik. Silakan kerjakan dengan data yang sama ini ya. Kalian bisa bikin nanti slide-nya boleh di satu satu layar yang sama, artinya mungkin satu sheet saja ya. Jadi nanti tinggal digeser saja ke kanan. Misalnya ini FT untuk kalian kasih kode aja, ini FT untuk SMA gitu ya. Atau bisa juga ditambahkan satu baris ya, insert satu baris. Di sini kalian tulis misalnya ini di merge ya. Ini untuk metode SMA dengan M-nya sama dengan 3 misalnya gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya ya, untuk yang double moving average untuk
M-nya juga sama dengan 3, sehingga kalian harus menghitung di sini ST-nya gitu ya. Kemudian harus hitung apa lagi tadi? Harus hitung AT ya. ST1 ya. Bisa gini. S1T gitu ya. Kemudian menghitung S2T, kemudian menghitung AT, menghitung BT ya. Sehingga di sini menghitung FT-nya. Ya. Oke, berarti ini yang digabungkan lebih banyak lagi. Nah, gini. Seterusnya, ya. Butuh berapa menit ini mengerjakannya? Saya kasih waktu 15 menit cukup, teman-teman. Sekarang 17.03, berarti nanti 17.15 udah selesai. Saya akan panggil satu orang secara random, ya, untuk menunjukkan hasil 20 menit, Faris. Oke deh, 20 menit. Ya. Akan saya panggil secara random untuk menunjukkan hasil perhitungannya. Silakan. Arman nyari makannya murmur bay kayak nasi padang. Hah? Tuh di Jakarta nggak masuk. Gimana mama kayaknya. Tuh, ragu-ragu gitu. Mobil kayak gitu kan sebenarnya yang kanannya tuh gak baik. Apa sih namanya tuh spion. Bisa otomatis itu dikedalamin. Kenapa dia nggak kedalamin aja? Gitu. Tuh kan, diem tuh. Kadang kok diem. Cewek mau jawab. Oh ya, jangan lupa sekalian hitung berapa nilai MAD. Ya, lupa tadi. MAD, kita belajar apa saja tadi? MAD, takut kebanyakan Kalau suruh lagi mobil, hitungnya. baik. Oke, sebentar. MAD, MSD, dan MAP. Ya. Sekarang psikologi mobil. Jadi cewek mah cenderung kayak rata-rata kan kalau pembalap kan cowok ya. Udah mah cewek tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa ngenalin itu baik lingkungan sekitar tuh. Jadi hitung MAD, misalkan, MSD, ya, nemuin dan baru. Tapi kalau misalkan ngukur kayak gitu, nentuin arah, makanya kurang cocok jadi pengemudi, apalagi jadi navigator. Kan ada survei, cewek katanya nggak bisa membedakan kiri sama kanan. Lah kenyataan bay, demi Allah, apa ibu gua anjir itu dia nunjukin ini ada di kanan, pas gua lihat mana di kiri aja anjir, kata gua teh kanan apa kiri ya. Sahih bay anjir, penelitiannya bukan omdo, fix jadikan skripsi ya. Anjir.
aja psikologi bayi ya, menanjakan ganti gigi aja. Seharian aja. Oh. Atau kenapa dari awal gigi satu aja? Hah? Oh. Atau namanya juga motor gigi anjir, komotor apa Beat baru. Nah ini tuh lama nih anjir tuh. Anjing di film sih. Ya gua lurus aja. Oh. Terus hati-hati Bay, makanya spion juga spion apa? Itu apa yang nggak bisa belok kiri kanan tuh, itu juga termasuk itu Bay tuh kan? Oh enggak. Ini apa sih namanya lampu sen anjir. Kan dia nggak bisa bedain kiri kanan. Kadang dia suka ngebalik. Motong. Permisi. Ya, silakan. Ibu untuk menghitung Ataya. P-nya Ya. kan Formulanya. perlu data validasinya pakai data yang apa? Sorry, kurang jelas Ataya. Bisa diulang? Untuk menghitung HP-nya kan saya tahu saya menggunakan data validasi gitu ya. Oke, ya. Ya, baik. Sekarang nggak usah dibagi training dan testing dulu, gitu ya. Karena kita latihan, pakai aja semua data dulu, Ataya. Ya, baik itu untuk menghitung MAD, MSD maupun MAP. Bisa dipahami? Halo, Ataya. Suara saya kedengaran nggak ya? Ya Bu, lalu Ya. tadi errornya gimana ya Bu? Menghitung errornya, gitu ya. Sebentar, saya. Oke, tadi kita bisa menggunakan pendekatan yang ini, ya. Sebentar, saya slide dulu. Nah, ini, ya, untuk MAP-nya, teman-teman menghitungnya nilai aktual dikurangi nilai forecast-nya dibagi dengan XT-nya. Jadi kurangi dulu, bisa ambil dari kolom yang MAD, misalnya dibagi dengan XT-nya baru dikali 100%. Gitu, Ataya. Oh iya Bu, terima kasih. Maaf mungkin saya tadi terlewat ya. Iya. Oke. Oke, waktunya berapa menit lagi ya? Tadi 17.03 atas permintaan Faris tadi 20 menit. Berarti teman-teman harus selesai pada 17.23. Soalnya lu hati-hati Bay, pengendara bis ini tuh belum tentu pengendara bis aja, tapi ini mantan angkot. Iya. Mbak Laili. Banyaknya yang Mbak Laili masih hadir. Yang direkrutnya mantan angkot, Halo Mbak Laili. sembarangan gitu. Pengendara ini tuh nggak hati-hati. Ya. Teman-teman yang lain, slide-nya kalian punya kan ya? Mungkin tampilan slide-nya agak berbeda ya, karena kalau kalian sudah punya slide-nya mungkin tampilannya agak sedikit berbeda karena yang saya lakukan beberapa edit gitu ya. Tapi konsepnya sih sama.
Oke, silahkan. Ini untuk single eksponensial alfanya 0,4, double eksponensial alfanya 0,4, gambanya 0,3. Silakan. Kalau lu nggak mau macet, pasar Anyar gak baik. Hah? Anjay. Mau nih, ntar gua tunjukin.
Nah, situ. Sama aja tuh. Iya kayaknya boy. Hah? Habis lagi di bus. Balik ke sama habis lagi di bus. Kenapa Pak Jero? Targetnya. Hai. Kenapa berkata demikian, Bang? Haji setengah kosong, Bos. Nah, udah gas sikat kanan, awas lihat kanan dulu. Hai, kan kami ini.
marah mantap sih bang. Poting boy, poting review. Itu kan mau udah maghrib atau airnya. Aduh. Gua ya sih. Jangan gua rek. Oh iya itu. Oh, baik. Uang. Boleh kita kali. Tanya. Ini. Nggak sah aja naik.